Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Masih membahas tentang tanda-tanda daripada i'rab rofa. Kemarin i'rab rofa itu memiliki tanda-tanda 4. Yang pertama adalah dhammah, yang kedua adalah wawu. Nah, sekarang kita akan membahas wawu yang menjadi tanda daripada i'rab rofa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal wawu fatakunu alamatan lirraf'i fi maudi'aini. Wawu menjadi tanda daripada i'rab rofa itu menempati pada 2 tempat. Fi jam'il mudzakkaris salimi. Yang pertama menempati pada jamak mudzakkar salim. Wa fil asma'il khamsati, dan yang kedua menempati pada asmaul khamsah. Wa hiya abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa dzumalin. Bentuk-bentuk daripada asmaul khamsah ialah lafaz abuka, akhuka, hamuka, fuka, dan dzumalin. Saya ulangi. Wawu ketika menjadi tanda daripada i'rab rofa itu menempati pada 2 tempat. Pertama di dalam jamak mudzakkar salim, kedua di dalam asmaul khamsah. Untuk bentuk asmaul khamsah itu adalah lafaz abuka, akhuka, habuka, fuka, dzumalin. Nah, untuk keterangan yang lebih lanjut, qauluhu wa amal wawu fatakunu alamatan lirraf'i. La farqa baina antakuna alwawu dohirotan kaja az-zaiduna. Nah, ini zaiduna. Au muqaddaratan kaqaulika ja'a muslimiyya. Fa inna aslahu muslimunali. Tidak ada perbedaan antara wawu yang dohiroh itu tampak pada suatu lafadznya, atau wawu yang muqaddaroh. Muqaddaroh itu hanya dikira-kirakan saja wujud daripada wawunya. Untuk contoh yang wawu dohir atau wawu yang tampak itu seperti lafaz ja'a az-zaiduna. Nah, ini wawunya tampak. Kalau contoh yang muqaddaro ini seperti lafaz ja'a muslimiyya. Wawunya tidak tampak. Nah, karena tidak tampak, maka namanya muqaddar. Dikira-kirakan saja wujudnya. Karena sesungguhnya asal lafaz daripada muslimiyah itu muslimu nali. Sebetulnya ini tampak, akan tetapi karena dimudhofkan pada domir ini, domir mutakalim wahdah. Jadi lafaz muslimuna ini melalui beberapa proses iklal
yang kemudian menjadi bentuk muslimiyah. Nah, dari sini semoga bisa dipahami. Kemudian fi jam'il qauluhu fi jam'il mudzakkari salimi. Yang paling pertama, wawu menempati, wawu menjadi tanda daripada i'rofah menempati pada dua tempat pertama itu dalam jamak mudzakkar salim. Apa yang dinamakan dengan jamak mudzakkar salim? Wa huwa majumi'a biwawin wa nunin fi halatir raf'i wa biyain wa nunin fi halatin nasbi wal jarri. Jamak mudzakkar salim adalah sebuah lafadz yang dijamakan dengan menggunakan wawu dan nun. Itu nanti ketika tingkah rofa. Dan jamak mudzakkar salim itu lafadz yang dijamakan dengan menggunakan ya dan nun ketika dia itu bertingkah sebagai nasab ataupun jar. Nah, sawa ungkana alaman ay alaman syakhsiyan kazaiduna au sifatan kamuslimuna. Bentuk jamak mudzakkar salimnya itu baik menggunakan sebuah alam atau yang dikehendaki adalah alam syakhs. Alam syakhs itu sebuah nama untuk seseorang. Seperti lafadz Zaiduna. Nah, ini sebelumnya lafadznya hanya nama Zaid, nama syakhs, nama seseorang Zaid. Nah, ketika dijamakan ini boleh. Ketika rofa maka menggunakan wawu dan nun. Menjadi Zaiduna. Atau jamak mudzakkar salim itu berupa sifat atau isim sifat. Isim sifat daripada muslimun. Muslim itu sebuah sifat untuk seseorang yang beragama Islam. Nah, isim sifat pun boleh dijadikan sebagai jamak mudzakkar salim. Sama saja dia itu di jamak mudzakkar salim kan menggunakan wawu dan juga nun. Nah, ini ketika tingkah rofa. Ketika tingkah nasab dan jar bagaimana? Ia menggunakan ya dan juga nun. Jadi Zaiduna menjadi Zaidina, muslimuna menjadi muslimina. Nah. Untuk membedakan antara bentuk muslimina ketika tingkah nasab atau jar ya tergantung kita lihat dulu syekhul kalamnya. Kalau dia itu statusnya menjadi maf'ul, oh berarti dia nasab. Kalau dia itu statusnya menjadi muta'addi dengan menggunakan lafadz-lafadz jar seperti menggunakan bil muslimina, maka dia statusnya jar. Itu wa yustaratu fil alami ayyakuna limudzakkarin akilin kholin min ta'id ta'nis. Wa minat tarkibi wa minal i'robi bi harfaini. Disyaratkan untuk sebuah alam atau sebuah nama ketika ingin dijadikan sebagai jamak mudzakkar salim atau untuk sebuah alam itu sendiri. Yang pertama dia itu harus mudzakkar. Mudzakkar itu harus berstatus laki-laki. Karena kenapa harus berstatus laki-laki? Karena yang kita bahas itu jamak mudzakkar salim, jamak untuk seorang laki-laki, bukan jamak muannats salim. Maka ya untuk status alamnya ya harus mudzakkar.
Kemudian tidak hanya sebatas laki-laki, dia itu juga harus akilin, memiliki akal. Jadi kalau ada sebuah nama akan tapi diperuntutkan untuk hewan, maka tidak bisa dijadikan bentuk jamak mudzakkar salim. Yang sepi daripada tak sakinah. Nah ini jelas ya, yang namanya mudzakkar ya tidak ada tak taknisnya. Wa minat tarkibi, dan juga dia itu harus berbentuk mufrad, tidak berbentuk murakkab atau tidak berbentuk tersusun. Seperti contoh koma zaitun, itu dalam dua lafaz. Dua lafaz itu dijadikan jamak mudzakkar sekaligus tidak bisa. Wa minal i'rabi bi harfaini, dan juga tidak bisa menjamak, tidak bisa membuat jamak mudzakkar salim dari lafaz yang sudah di-i'rabi dengan dua huruf. Di-i'rabi dengan dua huruf itu apa saja ya? Seperti bentuk isim tasniyah. Isim tasniyah itu bi alifin wa ta'in mazidataini. Seperti Fatimatun menjadi Fatimatun, ada alif di sana, dan yang terakhir ada tak taknis. Nah, ketika sudah di-i'rabi dengan dua huruf, maka dia tidak bisa dijadikan sebagai jamak mudzakkar salim. Karena dia bentuknya sudah jamak. Jamak itu tidak bisa dijamakan lagi. Wasifatu yustaratu fiha antakuna sifatan limudzakkarin akilin khaulin minta taknisi lesat mimbabi af'alu fa'la'a wala fa'lana fa'la. Dan untuk isim sifat ketika ingin dijadikan jamak mudzakkar salim itu disyaratkan adanya sifat tersebut untuk seorang laki-laki yang memiliki akal dan juga tidak memiliki tak taknis. Dan juga lafaz-lafaz yang tidak lafaz-lafaz yang tidak memiliki tak taknis meskipun dari bab af'alu fa'la'a atau juga dari wazan-wazan fa'lana dan fa'la. Wala mimma yastawi fihi al-mudzakkaru wal muannasu kasoburin wa jarihin. Dan lafaz-lafaz yang tidak bisa dijamakan sebagai jamak mudzakkar salim yaitu sebuah lafaz yang penggunaannya sama saja. Bisa digunakan, artinya bisa digunakan untuk mudzakkar dan juga bisa digunakan untuk muannas. Seperti lafaz soburin dan juga jarihin. Itu sebuah nama untuk budak yang baik. Nanti itu budaknya laki-laki ataupun perempuan, penggunaan lafaznya menggunakan jarih. Itu kalau nggak salah. Qauluhu wa fil asma'il khamsati bisyuruti arba'atin. Nah, untuk asmaul khamsah itu harus memenuhi beberapa syarat yang ada 4. Al-awalu antakuna mufrodatan. Artinya cara kita untuk membuat asmaul khamsah itu harus melewati atau harus terpenuhi 4 syarat. Pertama, lafadznya berbentuk mufrad dulu. Seperti lafadz abuka, ini sebelumnya lafadznya itu hanya sebatas abun, artinya bapak. Asani antakuna mukabbarotan. Yang kedua syaratnya itu harus di tashir mukabbar. Tashir mukabbar itu apa ya? Meninggikan status seseorang. Abun. Contoh lafadz abun ini ayah atau bapak. Nah, bapak ini mukabbar statusnya. Dia itu orang yang mulia.
Masa ada yang bapak tidak mulia di mata anaknya sendiri? Asalisu antakuna mudofatan. Untuk syarat yang ketiga, status lafadz abun itu harus dimudofkan. Nah, ini abuka. Nah, ini sudah mudof. Ar-rabi'u antakuna idofa tuha li ghairi ya'il mutakallimi. Dan syarat yang terakhir, adanya asmaul khamsah itu pengidofahannya selain daripada ya mutakallim. Nah, ini wawu. Wawunya ini wawu idofa. Jadi lafadz abu itu sudah mudof ilaih. Maka tidak bisa penggunaan idofahnya itu menggunakan ya mutakalim. Ya mutakalim itu seperti ya mutakalim wahdah atau mutakalim malawir seperti abuyi. Nah, itu tidak boleh. Saya kira dari sini bisa dipahami ya. Segitu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan mohon maaf juga bila batuk yang saya timbulkan itu membuat tidak betah atau membuat mengganggu sampean dalam mengaji. Saya mohon maklum dan juga mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.